teman-teman, selamat datang di ALL Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari ALL Channel. Terima kasih, selamat menonton. Dewa-dewi mitologi Yunani. Halo teman-teman, selamat datang di ALL Channel. Kali ini kita akan belajar tentang dewa-dewi mitologi Yunani. Tahukah kalian apa itu mitologi Yunani? Mitologi Yunani adalah kumpulan cerita-cerita tentang dewa-dewi, pahlawan, dan makhluk-makhluk ajaib yang diyakini oleh orang-orang Yunani kuno. Mitologi Yunani penuh dengan petualangan, keajaiban, dan pesan moral yang bisa kita pelajari. Mari kita mulai. Di puncak Gunung Olympus, tinggallah 12 dewa-dewi utama, yang disebut dewa-dewi Olympus. Mereka adalah Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes, dan Dionysus. Mereka memiliki kekuatan dan wewenang atas berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Mari kita kenal satu persatu. Zeus. Zeus adalah raja para dewa dan dewi langit, petir, dan keadilan. Dia adalah putra dari Kronos dan Rhea, dua dewa raksasa yang disebut Titan. Zeus berhasil mengalahkan ayahnya yang jahat, dan membebaskan saudara-saudaranya yang ditelan oleh Kronos. Zeus digambarkan sebagai pria tua berjenggot dengan mahkota dan tongkat petir. Dia menikah dengan Hera, tetapi sering berselingkuh dengan dewi-dewi dan manusia lainnya. Dia memiliki banyak anak, baik dewa maupun manusia. Hera adalah ratu para dewa dan dewi pernikahan, keluarga, dan kesetiaan. Dia adalah saudara sekaligus istri Zeus. Hera sangat cantik dan anggun, tetapi juga cemburu dan marah jika Zeus berselingkuh. Hera digambarkan sebagai wanita dewasa dengan mahkota dan kerudung. Simbolnya adalah bunga mawar, burung merak, dan sapi. Hera sering mengutuk atau menghukum wanita yang menjadi selingkuhan Zeus dan anak-anaknya. Poseidon adalah dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Dia adalah saudara Zeus dan Hera. Poseidon menguasai lautan dan segala isinya. Dia bisa membuat ombak besar, badai, atau gempa bumi dengan mengayunkan trisulanya. Poseidon digambarkan sebagai pria berambut biru dengan janggut dan trisula. Simbolnya adalah kuda, kuda laut, dan lumba-lumba. Poseidon juga menikah dengan seorang dewi laut bernama Amphitrite dan memiliki banyak anak, termasuk Triton, seorang makhluk setengah manusia setengah ikan. Demeter adalah dewi kesuburan, pertanian, dan panen. Dia adalah saudara Zeus, Hera, dan Poseidon. Demeter mengatur pertumbuhan tanaman dan hewan. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, terutama Persephone, yang diculik oleh Hades, dewa dunia bawah. Demeter digambarkan sebagai wanita dewasa dengan mahkota gandum dan keranjang buah-buahan. Simbolnya adalah gandum, bunga bakung, dan babi. Demeter juga dikenal sebagai Dewi Misteri Eleusis, sebuah ritual rahasia yang diikuti oleh banyak orang Yunani kuno. Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang, strategi, dan kerajinan tangan. Dia adalah anak Zeus dan Metis, seorang dewi akal budi. Athena dilahirkan dari kepala Zeus yang pecah setelah dia menelan Metis. Athena digambarkan sebagai wanita muda dengan helm, tombak, dan perisai yang disebut Aegis. Simbolnya adalah burung hantu, pohon zaitun, dan ular. Athena adalah dewi perawan yang tidak pernah menikah. Dia adalah pelindung kota Athena dan banyak pahlawan, seperti Herakles, Perses, dan Odysseus. Apollo adalah dewa matahari, penyembuhan, ramalan, puisi, dan musik. Dia adalah anak Zeus dan Leto, seorang dewi malam. Apollo adalah saudara kembar Artemis, dewi bulan. Apollo mengendarai kereta matahari yang membawa cahaya ke dunia setiap hari. Apollo digambarkan sebagai pemuda tampan dengan rambut panjang dan lira. Simbolnya adalah lira, busur panah, gagak, dan daun laurel. Apollo adalah dewa yang sangat berbakat dan populer.
Dia juga memiliki kuil ramalan yang terkenal di Delphi, tempat orang-orang datang untuk mendapatkan nasihat dari dewa. Artemis. Artemis adalah dewi bulan, perburuan, alam liar, dan kelahiran. Dia adalah anak Zeus dan Leto, seorang dewi malam. Artemis adalah saudara kembar Apollo, dewa matahari. Artemis mengawasi malam dan melindungi hewan-hewan liar. Artemis digambarkan sebagai wanita muda dengan busur dan anak panah. Simbolnya adalah busur panah, rusa, beruang, dan bulan sabit. Artemis adalah dewi perawan yang tidak suka pria. Dia sering berburu bersama para pengikutnya yang juga perawan, seperti Nimfa dan Amazon. Ares. Ares adalah dewa perang, kekerasan, dan keberanian. Dia adalah anak Zeus dan Hera. Ares menyukai pertempuran dan pertumpahan darah. Dia sering bertarung bersama para pengikutnya yang disebut Eris, Deimos, dan Phobos, yang mewakili perselisihan, ketakutan, dan ketakutan. Ares digambarkan sebagai pria berotot dengan baju perang dan senjata. Simbolnya adalah pedang, perisai, anjing, dan burung hantu. Ares sering berselingkuh dengan Aphrodite, dewi cinta, yang sebenarnya menikah dengan Hephaestus. Ares dan Aphrodite memiliki banyak anak, termasuk Eros, Anteros, Harmonia, dan Phobos. Aphrodite. Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, dan kesenangan. Dia adalah anak dari Uranus, dewa langit, yang dipotong oleh Kronos. Aphrodite muncul dari buih laut yang terbentuk dari darah Uranus. Aphrodite digambarkan sebagai wanita cantik yang sering telanjang atau berpakaian tipis. Simbolnya adalah hati, bunga mawar, kulit kerang, dan burung dara. Aphrodite menikah dengan Hephaestus, dewa pandai besi, tetapi tidak mencintainya. Aphrodite sering berselingkuh dengan Ares, dewa perang, dan banyak dewa dan manusia lainnya. Aphrodite memiliki banyak anak, termasuk Eros, dewa cinta. Hephaestus. Hephaestus adalah dewa api, pandai besi, dan seni patung. Dia adalah anak Zeus dan Hera, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia lahir dari Hera sendiri tanpa ayah. Hephaestus adalah dewa yang pincang, karena dilempar dari gunung Olympus oleh Zeus atau Hera. Hermes. Hermes adalah dewa pesan, perjalanan, perdagangan, dan pencuri. Dia adalah anak Zeus dan Maya, seorang nimfa gunung. Hermes adalah dewa yang cerdas, lincah, dan licik. Dia bisa bergerak cepat dengan sayap di kakinya dan topinya. Hermes digambarkan sebagai pemuda dengan topi bersayap, tongkat bersayap yang disebut krikeien, dan tas. Simbolnya adalah krikeien, sayap, dan kura-kura. Hermes adalah pembawa pesan para dewa, dan penuntun jiwa-jiwa ke dunia bawah. Hermes juga sering bermain-main dengan dewa dan manusia dengan trik-triknya. Dionysus. Dionysus adalah dewa anggur, kesenangan, dan kegilaan. Dia adalah anak Zeus dan Semele, seorang putri manusia. Dionysus dilahirkan dari paha Zeus, setelah ibunya mati terbakar oleh kilat Zeus. Dionysus digambarkan sebagai pria muda, dengan janggut dan mahkota daun anggur. Simbolnya adalah anggur, piala, dan macan tutul. Dionysus adalah dewa yang menyenangkan dan murah hati, tetapi juga bisa membuat orang gila dan berdarah-darah dengan kekuatannya. Dionysus sering mengadakan pesta dan perayaan dengan para pengikutnya yang disebut satir, nimfa, dan menat. Hades. Hades adalah dewa dunia bawah, kematian, dan kekayaan. Dia adalah saudara Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, dan Hestia. Hades menguasai dunia bawah, tempat jiwa-jiwa orang mati berada. Hades digambarkan sebagai pria tua dengan janggut dan mahkota. Simbolnya adalah tengkorak, kereta, dan anjing berkepala 3 yang disebut Kerberos. Hades jarang keluar dari dunia bawah, dan tidak suka dikunjungi oleh dewa atau manusia lainnya. Hades menikah dengan Persephone, putri Demeter, yang diculiknya dan dibawanya ke dunia bawah. Hestia. Hestia adalah dewi perapian, rumah tangga, dan keluarga. Dia adalah saudara Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, dan Hades. Hestia adalah dewi yang tenang, lembut, dan baik hati. Dia mengurus api suci di Gunung Olympus, dan di setiap rumah di Yunani. Hestia digambarkan sebagai wanita dewasa dengan jubah dan kerudung. Simbolnya adalah api, perapian, dan babi. Hestia adalah dewi perawan yang tidak pernah menikah. Dia menolak lamaran dari Poseidon dan Apollo, dan memilih untuk melayani para dewa. Nah, itu dia teman-teman,
12 dewa-dewi Olympus dan 2 dewa-dewi lainnya yang penting dalam mitologi Yunani. Semoga kalian suka dan belajar banyak dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe ALL Channel, like video ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.